Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Sejarah dalam Al-Quran tentu diambil pelajarannya agar supaya kegelisahan, kesesatan, kesalahan, kekhilafan zaman dahulu tidak diulangi di masa kita saat ini, dan supaya kehidupan kita saat ini menjadi lebih baik. Nah, ngomongin tentang sejarah dalam Al-Quran, teman-teman semuanya, Al-Quran telah membahas atau ngomongin banyak tentang sejarah orang dahulu, yang mana itu penting untuk kita pelajari supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Untuk orang yang rugi, salah satunya, nah, sejarah tentang Qarun. Teman-teman semua pasti tahu kan Qarun itu siapa, kenal tentang Qarun, meskipun kita tidak hidup semasa dengannya, ataupun bahkan kita nge-follow Instagramnya. Wait, kira-kira kalau misalkan Qarun punya akun Instagram, followersnya banyak nggak ya kira-kira? Karena kebanyakan dari kita mengaku untuk beriman, akan tetapi kita telah menjadi followersnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ngomongin tentang Qarun sendiri, Qarun telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 3 kali, dan dimana yang pertama adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 76 sampai 82, yang kedua Quran Surat Al-Ankabut ayat 39, dan yang terakhir dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 24. Nah, ditegaskan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembukaan Quran Surat Al-Qasas ayat 76 bahwasannya Qarun merupakan kaum daripada umat Nabi Musa. Bahkan disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang telah mengumpulkan dari banyak riwayat bahwasannya Qarun merupakan anak dari pamannya Nabi Musa. Berarti dia adalah sepupu daripada Nabi Musa. Dalam riwayat lain, Qarun merupakan pamannya Nabi Musa, yang dimana ia telah dikaruniai nikmat yang sangat luar biasa berupa kekayaan yang jika kita gambarkan 70 orang yang sangat kuat di bumi ini, dia tidak akan mampu untuk mengangkat kekayaannya itu tadi. Nah, ditegaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya jika engkau, meskipun engkau adalah umat daripada Nabi, meskipun engkau adalah kerabat, memiliki kekerabatan terhadap Nabi, yang dimana engkau telah dikaruniai sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa berupa kekayaan, belum tentu engkau telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu adalah sebuah ujian, karena ujian itu belum tentu sebuah kemiskinan, ujian kemiskinan, kesakitan, dan kesusahan dan sejenisnya. Bisa jadi karena kita lihat teman-teman sekalian bahwasannya Qarun ini dia selalu berkembang, atau dia itu semasa hidupnya dia berkembang menjadi pribadi yang lalai akan ajaran Nabi Musa. Lalu apa sih yang membuat dia menjadi lalai, yang kemudian kita waspadai terhadap sifat-sifat buruknya? Yang pertama dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76, di sini Al-Quran di ayat ini menjelaskan bahwasanya Qarun itu dia terlalu membanggakan terhadap kekayaannya. Kita tahu dalam tafsir Quraisy Shihab menjelaskan bahwasannya Allah itu sebenarnya tidak melarang kita untuk senang terhadap kepemilikan kita, akan tetapi yang tidak diperbolehkan bahwasannya kita itu tidak boleh terlalu berlebihan atas kekayaan kita, Nah, kemudian yang kedua adalah dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang dimana ayat ini menggambarkan Qarun merupakan orang dikenal sebagai orang yang pelit. Dia tidak mau membagikan kekayaannya terhadap orang-orang yang ingin membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah Quran dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Qarun ini disebut sebagai orang yang selalu menafikan atas kekayaannya, yang dimana dia mengaku bahwasanya kekayaannya ini dia
berasal dari murni dari ilmunya, padahal sebenarnya kalau kita telisik lagi, semua yang ada dalam dunia ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 79. Teman-teman bisa tahu bahwasanya di ayat ini Qarun dikenal sebagai orang yang sombong. Siapa nih kira-kira yang ada yang merasa sombong nih? Nah, Qarun ini dikenal sebagai orang yang sombong, yang dimana dia selalu menyombongkan tentang kekayaannya kepada orang lain, yang sehingga orang itu membuat orang itu menjadi iri dan terjebak dalam kelalaian yang serupa. Udah sombong, malah mendakwakan kesombongan. Teman-teman bisa tahu, ada kan yang merasa bahwasanya ada gak dalam diri kita, atau bahkan teman-teman kita yang mungkin teman-teman bisa merasa pamer, suka pamer. Coba deh cek DNA-nya, barangkali DNA-nya tersambung oleh Qarun. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba deh kita berbenah, bercerminlah, mudah-mudahan ada nggak yang ada dalam sifat-sifat Qarun dalam diri kita. Karena bisa jadi di zaman di masa 4.0 ini bisa jadi Qarun ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.